Juli 2025, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berulang tahun ke-100. Mahathir merupakan Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh. Ia satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang menjabat 2 kali periode kepemimpinan. Pada periode pertama, Mahathir menjadi Perdana Menteri tahun 1981 saat usianya 56 tahun. Dia menjabat sampai tahun 2003. Sedangkan di periode kedua, ia hanya menjabat 2 tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di periode kedua itu, dia menjadi Perdana Menteri tertua di dunia. Usianya ketika itu 93 tahun. Pada masa jayanya di akhir tahun 80-an hingga tahun 2000-an, Mahathir Mohamad bukan hanya dikenal sebagai arsitek modernisasi Malaysia. Ia juga dijuluki dunia sebagai Soekarno kecil dari timur. Bukan tanpa alasan, Mahathir dijuluki sebagai Soekarno kecil lantaran nyalinya dalam mengkritik demokrasi atau kebijakan-kebijakan negara barat, mirip dengan yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Julukan ini juga muncul karena gaya pidato Mahathir yang retoris dan penuh semangat nasionalisme, mengingatkan publik internasional pada sosok Bung Karno. Sama seperti Bung Karno, Mahathir juga dikenal vokal dalam mengkritik dominasi negara-negara barat. Ia pernah mengecam kebijakan IMF dan menyebut sistem ekonomi global sebagai bentuk penjajahan modern. Mahathir, seperti Soekarno, berdiri tegak di panggung internasional, membawa suara negara kecil yang menolak didikte. Ia tidak takut menyebut Amerika Serikat sebagai munafik atau mengecam Yahudi internasional secara terbuka. Namun di balik kesamaan itu, Mahathir punya pendekatan yang berbeda. Jika Soekarno membawa Indonesia ke jalan sosialisme dan revolusi, Mahathir justru membawa Malaysia ke arah industrialisasi dan kapitalisme nasional. Ia meluncurkan proyek besar seperti Proton, KLCC, dan Vision 2020 sebagai simbol Malaysia baru yang kuat secara ekonomi dan teknologi. Julukan Soekarno kecil tidak membuat Mahathir sungkan. Dia bahkan mengakui kekagumannya pada Bung Karno. Dalam beberapa wawancara, Mahathir menyebut Soekarno sebagai seorang pemimpin yang punya nyali, visi, dan cinta luar biasa kepada bangsanya. Mahathir bin Mohamad lahir pada 10 Juli 1925 di Alor Setar, ibu kota negara bagian Kedah, Malaysia. Ia lahir di masa ketika tanah Melayu masih berada di bawah cengkraman kolonial Inggris. Di tengah krisis identitas dan kesenjangan sosial yang tajam antara kaum Melayu, India, dan Cina. Dunia tempat Mahathir kecil tumbuh adalah dunia yang keras, penuh diskriminasi dan ketidakadilan. Inilah realitas yang kelak membentuk watak keras dan independennya. Ayahnya bernama Muhammad Iskandar. Dia adalah seorang guru sekolah menengah keturunan India Muslim yang sangat disiplin dan menaruh nilai tinggi pada pendidikan. Ibunya, Wan Tempawan, adalah wanita Melayu dari keluarga biasa yang lembut namun tegar. Di rumah kecil mereka, Mahathir tumbuh sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Meski hidup sederhana, keluarganya menanamkan kebanggaan sebagai orang Melayu dan pentingnya belajar sebagai jalan untuk mengangkat martabat. Sejak kecil, Mahathir menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia dikenal sebagai murid yang rajin membaca, tekun, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika teman-temannya bermain, Mahathir lebih sering membaca koran atau membantu di toko kecil ibunya. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Melayu seberang Perak, lalu dilanjutkan ke sekolah Inggris di kota. Disinilah untuk pertama kalinya Mahathir merasakan langsung diskriminasi sistemik. Murid Melayu dipandang sebelah mata oleh guru-guru Inggris. Ia tak pernah melupakan perasaan itu. Pengalaman-pengalaman kecil itulah yang menyalakan api dalam dirinya. Mahathir muda mulai menyadari bahwa bangsanya tidak akan maju jika terus bergantung pada belas kasih kolonial. Ia percaya bahwa orang Melayu harus membangun kekuatan dari dalam, melalui pendidikan, ekonomi, dan keberanian untuk berpikir bebas. Semangat itulah yang ia bawa terus hingga dewasa.
Masa remaja Mahathir dilalui dalam bayang-bayang penjajahan dan gejolak Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menduduki Malaya pada tahun 1941, Mahathir baru menginjak usia 16 tahun. Sekolah-sekolah ditutup, kehidupan ekonomi lumpuh, dan ketakutan menyelimuti seluruh negeri. Tapi justru di masa inilah karakter Mahathir Mohamad terbentuk semakin kokoh. Ia mulai menulis artikel-artikel politik di surat kabar lokal, mengkritik penjajah dan mengangkat isu-isu kebangsaan. Di usia yang masih sangat muda, Mahathir sudah menunjukkan tajinya, seorang pemikir muda yang tak takut bersuara dan punya visi tentang kemerdekaan bangsanya sendiri. Usai perang, Mahathir melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia diterima di King Edward College of Medicine di Singapura, salah satu institusi paling prestisius di kawasan itu pada masanya. Di kampus ini, Mahathir tak hanya dikenal sebagai mahasiswa kedokteran yang cemerlang, tapi juga sebagai aktivis pemuda Melayu yang vokal. Ia menulis secara rutin di surat kabar kampus, mengangkat isu ketimpangan sosial, peran pemuda, dan pentingnya pendidikan dalam membebaskan bangsa dari ketertinggalan. Mahathir muda tak sekedar mengejar gelar, ia mengukir posisi sebagai suara baru dari generasi pasca kolonial. Selama kuliah di Singapura, Mahathir menyaksikan langsung jurang besar antara elit dan rakyat jelata. Ia melihat betapa sistem kolonial membentuk kasta sosial di mana orang Melayu selalu berada di bawah. Pengalaman ini menajamkan perspektif politiknya dan memperkuat keyakinannya bahwa hanya melalui kemajuan ekonomi dan pendidikan kaum Melayu bisa bangkit. Di balik jas putih dan buku anatomi, Mahathir menyimpan bara yang siap menyala. Seorang dokter yang tidak hanya ingin menyembuhkan sakit rakyatnya, tapi juga memperbaiki nasib bangsanya. Lulus sebagai dokter pada tahun 1953, Mahathir kembali ke Malaysia, bukan hanya sebagai tenaga medis, tapi sebagai calon ideolog perubahan. Setelah menyelesaikan studinya, Mahathir pulang ke Alor Setar dan mulai bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Besar Alor Setar. Namun, dunia rumah sakit terlalu sempit bagi seorang Mahathir. Ia tak hanya mendengar detak jantung pasien, tapi juga mendengar denyut kegelisahan rakyat. Ia melihat langsung bagaimana masyarakat Melayu tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi, bahkan di tanah mereka sendiri. Ketimpangan itu membakar kembali api yang selama ini tersimpan sejak masa sekolah, keinginan untuk memperjuangkan kemajuan bangsanya sendiri. Dan tak butuh waktu lama bagi Mahathir untuk meninggalkan rumah sakit negeri dan membuka klinik pribadi yang dinamai Maha Klinik. Di sana ia bukan hanya dokter, tapi juga pendengar, pengamat, dan pembelajar sosial. Dari ruang kecil praktik itu, Mahathir menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat, petani, guru, pedagang kecil. Klinik itu menjadi tempat bercampurnya pelayanan medis dan aspirasi rakyat. Keterlibatannya dalam politik dimulai secara organik. Ia bergabung dengan UMNO, United Malay Nation Organization, partai utama yang memperjuangkan hak-hak orang Melayu dalam kerangka kemerdekaan. Mahathir bukan politisi yang muncul karena pencitraan atau garis keturunan. Ia datang dengan gagasan, analisa tajam, dan semangat reformasi. Artikel-artikel politiknya yang ia tulis sejak muda menjadi senjatanya. Ia bicara soal ketertinggalan ekonomi Melayu, pentingnya meritokrasi, dan perlunya pemimpin yang tidak terlalu lunak terhadap dominasi asing. Pada tahun 1964, Mahathir terpilih sebagai anggota parlemen dari Kedah, mewakili daerah Alor Setar. Di parlemen, ia menjadi sosok muda yang tak segan mengkritik, termasuk terhadap kepemimpinan Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, yang dianggapnya terlalu kompromi terhadap kepentingan non-Melayu. Kritiknya yang keras, baik secara langsung maupun lewat tulisan, membuat Mahathir dianggap berbahaya oleh elit partai. Hingga akhirnya pada tahun 1969, setelah kerusuhan rasial 13 Mei, Mahathir dikeluarkan dari UMNO karena menulis surat terbuka yang sangat kritis kepada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman.
Dalam surat tersebut, Mahathir menyebut Tunku terlalu pro-Cina dan gagal melindungi kepentingan Melayu. Karena surat ini, Mahathir disebut melanggar disiplin partai dan dinilai menciptakan ketegangan pasca kerusuhan rasial 13 Mei 1969. Namun pengucilan itu justru memperkuat posisinya di mata generasi muda Melayu. Di tahun-tahun berikutnya, Mahathir menulis buku The Malay Dilemma, sebuah karya kontroversial yang menyuarakan kegelisahan kolektif orang Melayu tentang masa depan mereka di tengah tatanan multirasial di Malaysia. Buku itu sempat dilarang, tapi menyebar luas dan memperkuat reputasinya sebagai pemikir tajam dan radikal. Pada tahun 1972, ia kembali diterima masuk UMNO setelah Tunku Abdul Rahman mundur dan Tunku Abdul Razak naik menjadi Perdana Menteri. Mahathir tak lagi dipandang sebagai pemberontak, melainkan kekuatan baru dalam partai. Dan dari sanalah karir politiknya melaju menuju puncak. Kembalinya Mahathir ke UMNO pada tahun 1972 menandai awal fase baru dalam karir politiknya. Tak butuh waktu lama bagi Mahathir untuk menanjak. Pada tahun 1974, ia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Razak. Jabatan ini memberinya panggung luas untuk mengimplementasikan visinya tentang kemajuan orang Melayu melalui jalur intelektual. Ia mendorong sistem kuota untuk masuk universitas, memperbanyak pembangunan sekolah di daerah pedalaman, dan mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pendidikan tinggi. Disinilah Mahathir mulai membentuk fondasi kebijakan afirmatif yang menjadi ciri khas pemerintahannya kelak. Pada tahun 1976, setelah Tun Abdul Razak wafat dan digantikan oleh Tun Hussein On, Mahathir tetap dipertahankan dalam kabinet dan naik menjadi wakil Perdana Menteri pada tahun 1978. Penunjukan ini dianggap kontroversial, mengingat Mahathir masih dicurigai sebagian elit partai sebagai orang yang keras dan tidak kompromi. Tapi Hussein On melihat sesuatu yang berbeda. Seorang pemimpin masa depan dengan ketegasan dan keberanian menghadapi realitas berada dalam diri Mahathir. Selama menjadi wakil Perdana Menteri, Mahathir dikenal aktif membenahi kebijakan pembangunan desa dan meninjau ulang sistem bantuan ekonomi bagi Bumi Putra. Tahun 1981 menjadi titik balik besar bagi karir politik seorang Mahathir Mohamad. Setelah Hussein On mengundurkan diri karena alasan kesehatan, Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Juli 1981. Ia menjadi Perdana Menteri pertama dari kalangan non-aristokrat, bukan keturunan bangsawan dan bukan pula tokoh yang kompromis. Mahathir datang sebagai teknokrat, nasionalis, dan pembaharu. Dalam pidato pelantikannya, ia langsung menegaskan arah pemerintahannya. Membangun Malaysia yang mandiri secara ekonomi, kuat secara politik, dan dihormati di kancah global. Di tahun-tahun awal pemerintahannya, Mahathir meluncurkan berbagai proyek besar. Proton di tahun 1981, mobil nasional pertama Malaysia. Selain itu, dia juga menerapkan program industrialisasi melalui Look East Policy atau dasar pandang ke timur. Sebuah kebijakan yang mencontoh etos kerja Jepang dan Korea Selatan. Ia juga meluncurkan privatisasi BUMN dan memperkuat peran sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap Barat. Di balik semua itu, Mahathir ingin membuktikan bahwa bangsa Asia Tenggara tidak harus bergantung pada warisan kolonial. Namun, ketegasannya tak jarang berubah menjadi otoriter. Pada tahun 1987, Mahathir menghadapi tantangan dari dalam UMNO sendiri dalam perebutan kepemimpinan melawan Tengku Razaleigh Hamzah. Krisis ini berujung pada pembekuan UMNO oleh pengadilan dan Mahathir mendirikan UMNO baru sebagai wadah baru kekuasaannya. Ia juga dikenal tak segan menyingkirkan lawan politik, termasuk mantan wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang ia pecat dan penjarakan pada tahun 1998 dengan tuduhan sodomi dan korupsi. Peristiwa ini memicu gelombang reformasi besar di Malaysia. Inilah sisi gelap dari kepemimpinan Mahathir. Seorang nasionalis yang keras yang tak ragu menggunakan kekuasaan penuh demi mempertahankan stabilitas politik dan visinya tentang negara.
Mahathir Mohamad tercatat sebagai Perdana Menteri paling lama dalam sejarah Malaysia, bahkan salah satu pemimpin negara dengan masa kekuasaan terpanjang di dunia. Ia pertama kali menjabat di tahun 1981 dan memimpin selama lebih dari 2 dekade hingga pengunduran dirinya pada tahun 2003. Namun sejarah belum selesai. Pada usia 93 tahun ia kembali terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Ini menjadikannya sebagai pemimpin tertua di dunia yang menjabat secara aktif. Jika dijumlahkan, Mahathir memimpin Malaysia selama hampir 24 tahun, melampaui masa kekuasaan Soekarno yang berlangsung sekitar 21 tahun, meski masih di bawah bayang panjang Soeharto yang berkuasa hampir 32 tahun. Selama masa pemerintahannya, Mahathir membawa Malaysia melewati fase transformasi besar-besaran. Dari negara agraris yang bergantung pada ekspor karet dan timah, Malaysia di bawah Mahathir berubah menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ia melahirkan berbagai proyek ambisius, mobil nasional Proton, bandar udara internasional, kota administratif Putrajaya, hingga menara kembar Petronas yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Semuanya dirancang bukan sekedar sebagai infrastruktur, tapi sebagai simbol bahwa bangsa Asia Tenggara bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Ketika krisis moneter Asia melanda pada tahun 1997, Mahathir mengambil langkah berani. Dia menolak bantuan IMF, mengontrol pergerakan mata uang, dan menstabilkan ekonomi dengan cara yang dianggap gila oleh banyak pengamat internasional. Tapi Malaysia terbukti mampu pulih lebih cepat dibandingkan banyak tetangganya. Ia membuktikan bahwa bangsa Asia bisa melawan arus global tanpa harus tunduk pada kekuatan asing. Namun keberhasilannya bukan tanpa kritik. Kebijakannya yang mengutamakan kelompok Melayu pribumi kerap dianggap memperlebar jurang antar kelompok etnis. Gaya kepemimpinannya yang keras sering disebut otoriter, terutama saat ia memenjarakan Anwar Ibrahim dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya dari partai. Pada 31 Oktober 2003, Mahathir Mohamad resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri setelah memimpin Malaysia selama 22 tahun lebih. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, apalagi ia masih terlihat bertenaga dan belum kehilangan pengaruh. Namun Mahathir merasa sudah saatnya memberi ruang bagi generasi baru. Ia menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Abdullah Ahmad Badawi, sosok yang telah ia siapkan sebagai penerus. Tapi fase pensiunnya ternyata lebih mirip dengan masa tenang seorang jenderal yang masih memantau medan perang. Mahathir kerap melontarkan kritik pedas terhadap penggantinya, terutama saat kebijakan-kebijakan yang ia bangun mulai digeser. Ia tak segan menyerang Abdullah Badawi secara terbuka, dan kelak juga menentang Najib Razak yang ia nilai merusak integritas pemerintahan dengan skandal besar seperti 1MDB. Pada titik ketika dunia mengira Mahathir Mohamad sudah benar-benar meninggalkan politik, ia justru kembali melakukan manuver tak terduga. Di usia 92 tahun, Mahathir bangkit dari masa pensiunnya dan memutuskan untuk memimpin koalisi oposisi bernama Pakatan Harapan dalam pemilu 2018. Keputusan ini bukan sekedar ambisi pribadi, tapi bentuk penentangan terhadap Najib Razak, murid politiknya sendiri yang kini dilingkupi skandal besar 1MDB, sebuah kasus korupsi triliunan ringgit yang mengguncang reputasi Malaysia di mata dunia. Mahathir menganggap diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat, maka ia kembali berdiri, kali ini bersama mantan musuhnya Anwar Ibrahim. Mereka bergandeng tangan menyelamatkan Malaysia dari kehancuran moral dan ekonomi. Kemenangan koalisi antara Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim dalam pemilu 9 Mei 2018 menjadi peristiwa bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, UMNO dan Koalisi Barisan Nasional kalah. Mahathir dilantik kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, sekaligus menjadi pemimpin negara tertua di dunia yang pernah menjabat. Dunia memandangnya dengan takjub. Di usia hampir 1 abad, Mahathir menunjukkan bahwa keberanian, nalar tajam, dan semangat juang tidak mengenal usia.
Ia menjanjikan reformasi pemerintahan, pemulihan institusi hukum, dan pengembalian dana negara yang dikorupsi. Ia juga berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim setelah masa transisi. Namun politik tetaplah penuh intrik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, koalisi Pakatan Harapan mulai retak. Ketegangan internal, tekanan elit lama, dan perebutan kekuasaan di belakang layar membuat Mahathir kehilangan kendali atas koalisi yang ia bentuk. Pada 24 Februari 2020, Mahathir mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Ia mengundurkan diri bukan karena kalah, tapi karena prinsip enggan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan visinya. Kepemimpinannya berakhir dengan tenang, tapi langkahnya kembali tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya tokoh yang 2 kali memimpin negara di 2 era yang berbeda. Sejak itu, Mahathir kembali ke posisinya semula, sebagai suara tajam dari pinggiran kekuasaan, tetap aktif, tetap vokal, dan tetap Mahathir. 100 tahun Mahathir Mohamad bukan sekedar angka usia, tapi simbol dari perjalanan seorang tokoh yang membentuk wajah Malaysia modern dengan tangan besi, visi tajam, dan keberanian melawan arus. Dari dokter di Alor Setar hingga menjadi pemimpin dunia yang disegani, Mahathir telah membuktikan bahwa usia hanyalah angka bagi mereka yang hidup dengan keyakinan. Ia telah melewati perang, kolonialisme, kemerdekaan, krisis ekonomi, dan berbagai pengkhianatan politik. Di ulang tahunnya yang ke-100 ini, dunia menghormatinya bukan hanya karena panjang umur, tapi karena warisan panjang yang ia tinggalkan. Jika dunia mengenali Cina dengan Mao Zedong, Kuba dengan Fidel Castro, Indonesia karena Soekarno, India karena Mahatma Gandhi, maka begitu juga dengan Malaysia. Malaysia menjadi terkenal di dunia karena sosok Dr. Mahathir Mohamad. Selamat ulang tahun yang ke-100 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semangatmu melampaui zaman.